Bab 171 Kaisar Laba-Laba. Chen Yiling sangat terkejut hingga dia mulai panik. Dia ingin mengaktifkan pedang spiritual yang telah memasuki tubuhnya, tapi dia tidak cukup kuat dan tidak bisa mengeluarkannya. Dia hanya bisa berkata tanpa daya, "Terima kasih, senior." Pedang Kaisar Gale, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kami dengan susah payah menemukan pedang roh dan kamu ingin menyimpannya untuk muridmu begitu saja? Wajah lelaki tua bermata brokat itu sehitam dasar pot. Dia benar-benar kurang beruntung hari ini. Bahkan bebek yang hendak masuk ke mulutnya pun terbang ke panci orang lain. Dia hampir meninggal karena depresi karena banyaknya kehilangan yang dia alami hari ini. Rekan Dao Iswang, Anda sangat kaya sehingga kekayaan Anda sebanding dengan kekayaan suatu negara. Anda juga menyebut diri Anda sendiri sebagai penguasa harta karun yang sempurna. Karena kamu penuh dengan harta dan tidak kekurangan pedang spiritual, kenapa bertarung dengan junior? Kaisar Pedang Gale mendengus. Beraninya kamu membantah tanpa malu-malu. Penguasa harta karun yang sempurna sangat marah hingga giginya mulai sakit. Tidak peduli seberapa kaya dia tidak memiliki banyak artefak numinous. Yang terpenting, benda ini digali oleh semua orang bersama-sama. Banyak orang mati di kemudian hari, namun ia terbang menjauh. Belum lagi dia, para penggarap lain dari perusahaan dagang gabungan juga tidak bisa menerimanya. Hah, pedang ini punya roh. Karena dia telah memilih bertanya-tanya, mengapa kita tidak memenuhi keinginannya? Kaisar Pedang Gale jelas tidak tahu malu. Dia berkata tanpa malu-malu, bagaimana dengan ini? Aku berhutang budi padamu atas nama pedang. Jika nanti ada masalah, saya akan membantu kalian semua. Apakah itu baik-baik saja? Penguasa harta karun yang sempurna memandang Chen Yiling dengan murung. Dia tahu bahwa orang tua ini jelas ingin juniornya menelan pedang ini. Akan sangat sulit baginya untuk menariknya kembali. Dia hanya bisa membungkus gigi. Kalau begitu pertengkaran ini baik-baik saja. Jika ada yang harus kamu lakukan nanti, jangan menolak. Ketika Songxi melihat adegan ini, dia langsung merasakan teh di tangannya tidak ada apa-apa jika dibandingkan. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa tidak ada yang namanya makan siang gratis. Tapi ini setara dengan makan siang gratis secara tiba-tiba, dan makan siang, ini juga merupakan artefak numinous. Benda ini adalah senjata tahap transformasi jiwa dan dilahirkan dengan spiritualitas. Jika dia membandingkan pedang ini dengan senjata dari kehidupan sebelumnya, harta karun numinous dengan semangat dan kecerdasan seperti pedang ini akan satu tingkat lebih tinggi dari senjata dengan kecerdasan buatan. Bahkan seorang penggarap jiwa yang baru lahir akan merasa sulit untuk memiliki harta karun seperti itu. Sedangkan seseorang seperti Chen Yiling, hanya bisa berpose dan meneriakkan pedang spiritual kapan saja dan pedang spiritual itu akan terbang ke arahnya secara otomatis. Betapa megahnya hal itu? Sial, aku juga memiliki tubuh psikis Dao. Mengapa harta karun tidak melemparkan dirinya ke arahku? Mata Songxi beralih saat dia melirik makam pedang. Tidak ada lagi pedang spiritual di dalamnya. Gadis ini sangat beruntung. Dia dipilih oleh pedang spiritual sebagai tuannya. Kultivasinya pasti meningkat pesat. Akan mudah baginya untuk membentuk inti emasnya. Aku cemburu. Gadis ini memiliki pedang spiritual yang melindunginya sekarang. Selama dia tidak mati sebelum waktunya, seharusnya tidak sulit baginya untuk menjadi kaisar pedang wanita. Fang Gang juga merasa iri. Mata Sitianya gelap. Kalau begitu ayo kita bunuh dia terlebih dahulu. Sebagian besar orang dari sekte lain juga menatap Chen Yiling dengan tatapan bermusuhan. Untuk diakui sebagai ahli pedang spiritual di usia yang begitu muda, dia akan menjadi ancaman besar saat dia maju. Solusi terbaik terhadap ancaman semacam itu adalah dengan menghentikannya sejak awal. HMPH, apa yang kamu lihat? Jika Anda memiliki kemampuan, pergi dan tarik sendiri artefak numinous. Mata Kaisar Pedang Gale meledak dengan aura tajam, menghancurkan tatapan jahat banyak orang, menyebabkan beberapa orang dengan motif tersembunyi mundur sementara. Dia tersenyum pada Chen Yiling. Memang, Raja Pedang Langit Zenith telah menerima murid yang baik. Ikuti di sisiku dan jangan beri kesempatan pada mereka untuk menyerangmu. Ya, senior. Chen Yiling diam-diam menghela nafas lega. Dia memang mendapat banyak tekanan karena dipandangi oleh begitu banyak orang dengan niat buruk. Sekarang, Kaisar Pedang secara pribadi telah berjanji bahwa setidaknya, dia tidak perlu khawatir akan dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik.
Saudara Gale, selamat. Departemen Pembunuh Iblismu akan segera memiliki elit lain. Para penggarap Naschen Soul dari Akademi Qianzheng menangkupkan tinju mereka. Mereka semua berasal dari Departemen Great Qian, jadi tentu saja mereka harus bersikap sopan satu sama lain. Selamat juga. Ada bangunan teknik budidaya di sana. Ketika saatnya tiba, ada kemungkinan besar bagi Anda semua untuk mendapatkan kekuatan suci dan seni roh. Kaisar Pedang Gale tersenyum ketika dia melihat sebuah bangunan sederhana dan tanpa hiasan. Kata-kata, 10.000 dharma, terukir di atasnya. Jelas sekali, ini adalah warisan dari sekte kuno yang terdiri dari teknik budidaya dan kekuatan ilahi mereka. Itu sulit. Menara 10.000 hukum ini kemungkinan besar adalah salah satu kekuatan pertahanan inti dari kehancuran ini. Saya rasa kita tidak bisa memecahkannya sendirian. Yang terakhir menggelengkan kepalanya. Dia mengenakan jubah sarjana dan memegang harta ajaib berbentuk penggaris di tangannya. Dia melihat ke sebuah bangunan lebih dari 10 mil jauhnya dan merenung. Pihak kita bisa sepertinya menuju ke ruang spesifik. Jika menyerang sendirian tidak berhasil, kita bisa bekerja sama untuk menjelajahi kedua tempat bersama-sama. Saran Kaisar Pedang Gale. Itulah yang kupikirkan. Penatua yang memandang Konfusianisme itu mengangguk. Pada saat ini, ketika simpul-simpul formasi arai hancur satu demi satu, situasi di dalam formasi arai menjadi semakin jelas. Situasi di dekat berbagai faksi besar semakin terungkap. Dari udara, terlihat bagian mana dari tempat yang penting dan mana yang biasa saja. Misalnya, tempat terdekat dengan kultus setan langit adalah pavilion senjata. Dari jauh, mereka bisa melihat Willowisp keluar dari sana. Hal ini membuat mata perusahaan perdagangan gabungan, yang baru saja kehilangan pedang spiritual, bersinar, dan mereka juga memilih untuk mendekati pavilion senjata. Bekerja lebih keras. Kami akan segera memasuki area tempat tinggal para pembudidaya kuno ini. Mungkin juga ada artefak Numinous di dalamnya. Lu Jiu melirik berbagai kekuatan besar yang mendekati lokasi penting. Namun dia tidak memilih untuk menyerah pada ruang tamu yang relatif biasa di depannya. Alasan utamanya adalah formasi arai di sini hampir rusak. Mereka akan segera memasuki tempat ini. Jika mereka menyerah sekarang, biaya yang harus dikeluarkan akan terlalu tinggi. Ini adalah ruang tamu. Itu seperti perumahan murid biasa. Benda-benda yang ditanam di lahan yang relatif biasa saja. Oleh karena itu, semua orang mengandalkan usia mereka untuk menebusnya. Semua orang bersiap untuk melancarkan serangan gabungan lainnya. Segala jenis serangan dingin mendarat di formasi arai dan penghalang formasi arai mulai terdistorsi sebelum akhirnya runtuh dengan keras. Ini adalah tempat tinggal dengan puluhan bangunan kecil. Itu tampak seperti sebuah desa kecil dengan restoran di pintu masuknya. Penghalang di luar restoran menghilang, dan lingkaran ombak menyebar, membentuk hembusan angin yang menyapu debu di dalamnya. Kediaman yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akhirnya ditempati lagi oleh orang-orang. Bab 172 Kaisar Laba-Laba Bagian 2. Banyak lumut tumbuh di tangga, dan rumput liar tumbuh di celah-celah batu. Sejumlah besar jaring laba-laba menghalangi jalan tersebut, membuatnya terlihat sangat bobrok. Ada juga beberapa kata kuno yang terukir di rumah-rumah itu. Saat semua orang mengamati, bayangan hitam tiba-tiba lewat. Apa itu? Tetua yang ingin masuk ke dalam rumah untuk melihat kejutan. Karena meski dengan kekuasaan, dia sebenarnya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Hati-hati. Itu adalah sejenis laba-laba yang telah hidup di sini selama bertahun-tahun. Kekuatannya tidak akan sederhana. Lu Jiu mengingatkan. Kupu-kupu racun yang rusak dari sebelumnya telah meninggalkan kesan mendalam di dirinya. Di sana, Songxi menyelesaikan pemulihannya dan melangkah ke sungai darah. Dia terlihat seperti sedang berjalan di atas ombak, namun nyatanya, dia hanya menggunakan harta dharma untuk terbang. Astaga! Sebelum dia sempat mendekat, benang putih tiba-tiba muncul di gedung ruang tamu ini. Hati-hati dengan jaring laba-laba. Lu Jiu sudah bersiap. Dengan mengangkat tangan, rantai hitam terentang seperti ular berbisa, menghalangi jaring laba-laba yang mendekat. Namun, yang lainnya diselimuti oleh jaring laba-laba. Ci! 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 Jaring laba-laba mengandung sifat korosif yang mengerikan. Segera setelah itu menjerat seseorang, itu merusak energi esensi pelindungnya. Tolong aku!
Diperbarui dari novel Bein, C. Om. Orang yang terjebak itu berteriak panik. Bola api emas tiba-tiba jatuh dari langit dan meledak. Api yang mengandung suhu tinggi yang merusak menyebar dan membakar jaring laba-laba yang ditembakkan secara diam-diam. Songxi muncul di antara mereka dan menatap ke arah istana. Tempat ini terlihat seperti gua sutra yang melingkar. Ada laba-laba di mana-mana. Orang yang terperangkap mengambil kesempatan untuk melarikan diri dan berkata dengan penuh rasa terima kasih kepada Songxi. Terima kasih, penatua jubah darah. Dipahami. Lu Jiu memuji Songxi. Rekan jubah darah Daois, kamu datang pada waktu yang tepat. Karena sebagian besar orang di sekte hantu surgawi mengolah teknik budidaya yin. Metode Songxi menutupi kekurangan mereka. Sesuatu seperti itu, kita harus mengikuti kelompok utama. Songxi tidak berkomentar. Memandangnya di laba-laba yang mengeluarkan suara aneh. Ketika orang-orang ini muncul, dia menyadari bahwa mangkuk dan artefak Dharma yang dia tempatkan di cincin penyimpanannya sedang panas. Dia tidak tahu apakah itu disebabkan oleh orang-orang ini. Pergi dulu. Orang-orang di sini tidak sederhana. Penganut Tao pemindah gunung berkata, saya benar-benar tidak menyangka akan ada makhluk hidup kenyamanan ini di sini. Dia memandang dengan sungguh-sungguh ke sebuah rumah bangsawan. Itu penuh dengan jaring laba-laba dan ada raksasa samar yang bercokol di dalamnya. Jika dia ingin lewat sini dan mencapai pusat runtuhan, dia tidak akan bisa menghindari hal ini. Melalui kerumunan, Songxi juga diam-diam menilai keberadaan berbahaya. Dia merasakan bahaya besar dari benda ini. Itu jelas bukan binatang iblis biasa. Untuk membuatnya merasa seperti ini, benda ini setidaknya harus berada di alam jiwa yang baru lahir. Akhirnya, saya dapat menemukan sesuatu yang lain untuk membunuh saya. Itu kamu. Songxi memutuskan untuk memberi makan binatang iblis ini beberapa kali kemudian. Retakan. Sebuah rumah tiba-tiba retak terbuka dan sekelompok laba-laba berpunggung hitam dan berperut putih merangkak keluar dengan suara gemerisik. Laba-laba ini semuanya sangat besar. Yang kecil seperti batu giling, dan yang besar sebanding dengan bangunan kecil. Mereka membuat bangunan di dekatnya berderit. Dalam sekejap mata, tidak kurang dari 100 laba-laba muncul di bangunan sekitarnya. Lendir di mulut mereka menggeliat dan mengeluarkan jaring laba-laba yang korosif lagi. Hah! Ghost Butcher mengangkat tangannya, dan lingkaran angin hantu hitam muncul di bawah tangannya. Itu seperti bilah angin spiral. Saat ia berputar dengan cepat, ia memotong jaring laba-laba sehingga jaring laba-laba tersebut tidak mengenainya. Lu Jiu melihat ke dalam dengan dingin, agar kamu bisa berkultivasi sampai tingkat ini, bahkan jika kamu belum mengembangkan roh iblis, kecerdasanmu tidak akan rendah. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, jangan memprovokasi kami. Dengan suara gemuruh rendah dan suara gemuruh, anggota badan berbulu hitam menusuk ke atap seperti batang baja. Kemudian, tubuh seperti gunung muncul dari istana, mengeluarkan aura yang menindas. Laba-laba yang sangat besar. Lu Youyo, yang baru saja kembali ke sisi Lu Jiu atas bujukan Pak Tuan Nightmare, tercengang ketika dia melihat laba-laba besar yang muncul di atap. Kamu masih berani datang? Anda benar-benar memiliki keinginan mati. Ayo serang bersama dan bunuh dia dan semua keturunannya. Wajah Lu Jiu menjadi gelap. Saat dia hendak menyerang terlebih dahulu dan meraih keunggulan, serangkaian suara mendesis terdengar. Laba-laba di dekatnya membuka mulutnya satu demi satu, dan jaring laba-laba tiba-tiba muncul. Dalam sekejap mata, mereka menyelimuti gedung-gedung di dekatnya dan mengubah area itu menjadi sangkar besar, menjebak semua orang di dalamnya. Tidak hanya itu, semakin banyak jaring laba-laba yang membelah ruang, memisahkan semua orang. Itu adalah contoh klasik dari keinginan untuk menghancurkan mereka satu persatu. Serang dengan cepat. Kita tidak bisa memberi mereka kesempatan. Lu Jiu merasakan ada yang tidak beres. Dia mengangkat tangannya dan bertepuk tangan, melancarkan serangan yang kuat. Sayangnya, kecepatannya masih terlalu lambat. Ada banyak laba-laba di sekitar mereka, dan dalam sekejap mata, sarang laba-laba putih telah melewati sekitarnya, memisahkan semua orang. Lu Jiu dan yang lainnya tidak takut akan hal ini, tetapi juga sangat merepotkan jika terjerat oleh jaring laba-laba yang tangguh. Mereka yang lebih lemah akan mudah dikalahkan saat ini. Saat Songxi melihat ini, matanya berbinar. Dia berinisiatif untuk bergegas menuju kaisar laba-laba di atap.
Api yang murni di tangannya terbakar dan jaring laba-laba meleleh saat bersentuhan dengannya. Orang ini. Ketika Lu Yoyo melihat Songxi berani bergegas, dia mendengus, kamu benar-benar tidak takut mati. Ketika Lu Jiu melihat Songxi menyerang Kaisar Laba-Laba, sebuah rantai terlepas dari tangannya, untuk membungkus Kaisar Laba-Laba melalui jaring laba-laba. Penatua jubah darah, aku akan mengendalikannya. Pikirkan cara untuk menyerang dengan api sejati yang murni dan memaksa anak dan cucunya kembali membantu. Pada saat ini, tubuh pendeta Tao pemindah gunung tiba-tiba membesar. Aura hitam amat buruk dan api merah meletus dari tubuhnya dan kekuatan ledakan yang mengerikan dilepaskan. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi raksasa setinggi 100 kaki. Api berkobar di tangannya saat dia mengangkat tangannya dan menariknya sekuat tenaga, merobek banyak jaring laba-laba. Namun, semakin banyak jaring laba-laba yang muncul dan menjeratnya. Sial, aku paling benci hal seperti ini. Penganut Tao pemindah gunung sedikit marah. Laba-laba ini tidak menimbulkan banyak ancaman, namun jaring laba-laba sangat tangguh. Mereka sangat efektif melawan orang seperti dia yang tidak bergerak cepat. Jangan buang energimu. Aku akan melakukannya. Aura abu-abu mengerikan di tubuh Ghost Butcher melonjak. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi keberadaan seperti hantu yang tingginya ratusan meter. Ia menghilang dalam sekejap dan mengabaikan jaring laba-laba yang lebat saat ia menyerang Kaisar Laba-Laba. Songxi baru saja memegang bola api besar ketika dia melihat Ghost Butcher menggunakan metode yang mirip dengan hantu jahat. Ia mengabaikan serangan fisik dan menangkap Kaisar Laba-Laba dengan cakar hantunya. Dengan teriakan, Kaisar Laba-Laba terluka parah. Perutnya berlumuran darah. Dalam kemarahannya, ia mengangkat kaki laba-laba dan menikam Ghost Butcher seperti sedang menusuk dengan tombak. Kaki laba-laba ini menghancurkan rumah dan menembus tubuh Ghost Butcher seperti bayangan. Songxi mau tidak mau memikirkan hantu berkepala besar yang bisa berubah wujud saat itu. Jelas, Ghost Butcher saat ini lebih kuat. Jangan bunuh itu. Aku belum mati. Melihat penjagal hantu ingin mematahkan kepala Kaisar Laba-Laba dengan senyuman sinis, Songxi menjadi sedikit cemas. Pada saat ini, jaring laba-laba besar seputih salju muncul dengan sangat dingin. Jaring laba-laba ini mengandung energi yang kuat dan juga efektif melawan bayangan hantu. Saat aura dingin menyebar, ia berhasil membatasi tubuh Ghost Butcher. Jelas sekali, Kaisar Laba-Laba tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam menangani penjagal hantu. Sekarang setelah bereaksi, secara alami ia telah menemukan cara untuk menghadapinya. Songxi memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekat dan melemparkan bola api ke wajah Kaisar Laba-Laba. Yang terakhir merasakan sakit dan juga memberi Songxi rasa jaring laba-laba. Dia diselimuti oleh jaring laba-laba. Kekuatan dingin membuat tubuhnya menjadi kaku dengan cepat sebelum dia menepi. Tubuh lemah Kaisar Laba-Laba terluka dan berniat mundur. Ia menyeret Songxi, yang dianggap memiliki kandungan protein tinggi dan mengandung banyak sari daging dan darah, menjauh dan segera mundur ke sarangnya. Ghost Butcher melepaskan diri dari jaring laba-laba. Ketika dia berbalik dan melihat Songxi masih di belakangnya, dia tidak bisa menahan tawa. Orang ini terluka dan ingin makan sesuatu untuk memulihkan energinya. Sayangnya yang ditangkapnya hanyalah tiruan. Dia ditakdirkan untuk tidak kenyang. Songxi, yang menyamar sebagai tiruan, tidak berbicara. Dia melihat ke sarang Kaisar Laba-Laba. Itu adalah sebuah gua di halaman, tertutup es dan sarang laba-laba. Di dalam gua, kaki laba-laba melintas dan menembus kepala Songxi, menampilkan duri-duri dingin. Kaisar Laba-Laba membuka mulut dan menggigit tubuh Songxi. Setelah 2 gigitan, makanan di mulut tiba-tiba menghilang. Songxi muncul begitu saja dan menatap Kaisar Laba-Laba sambil tersenyum. Dia mengibarkan bendera arai untuk memblokir deteksi di luar dan konstruksi menuju Spider Emperor. Kaisar Laba-Laba sangat marah. Kakinya, yang sebanding dengan harta Dharma, ditusuk lagi, memakukan Songxi, yang belum mengaktifkan pertahanannya sama sekali, ke es. Segera, darah mengalir deras. Namun, 3 detik kemudian, ia melihat ke arah Songxi, yang telah bangkit kembali, dengan kaget dan bingung. Apa ini tadi? Mengapa, makanan, ini tidak bisa dibunuh? Bab 173. Api neraka. Ia tumbuh di tempat terpencil dan hidup selama ribuan tahun. Tapi dia belum pernah melihat makanan aneh seperti itu. Alasan mengapa dia merasa pihak lain masih menjadi makanan terutama karena orang ini tidak banyak melawan dan mudah ditemukan. Retakan.
Retakan. Permukaannya dipaku berlubang. Darah berceceran dan menghilang. Kaisar laba-laba perlahan-lahan runtuh. Ia menatap lekat-lekat ke arah Songsi dan menyerang dengan 8 kakinya. Serangkaian bayangan muncul. Di luar, saat Kaisar laba-laba mundur karena cedera, laba-laba lainnya juga mundur ke bangunan sekitarnya seperti air pasang, meninggalkan sarang laba-laba yang saling bersilangan. Siapa yang meninggalkan laba-laba salju dingin? Setelah bertahun-tahun, mereka bertambah banyak menjadi beberapa kelompok. Penganut tahu pemindah gunung mengutuk saat dia menghancurkan jaring laba-laba yang menjeratnya dan mendapatkan kembali kebebasannya. Reruntuhan di sini sangat berlimpah. Saya merasa mereka pergi dengan tergesa-gesa karena suatu alasan saat itu dan meninggalkan banyak hal dengan baik. Ghost Butcher menyingkirkan jaring laba-laba dan mengecilkan tubuhnya. Dia tampak berpikir keras. Tentu saja, apa yang mereka tinggalkan mungkin juga merupakan sesuatu yang tidak perlu mereka perlukan lagi. Lu Jiu mengangguk dan menatap sarang di Manor. Di belakangnya ada jalan kecil yang menuju ke kedalaman. Jika dia ingin maju, dia harus menghadapi masalah di depannya. Inti iblis dari binatang iblis tersebut memiliki atribut yin. Mereka sangat cocok untuk para penggarap sekte kami. Mari kita berpikir cara untuk membunuh lebih banyak dari mereka. Penganut tahu pemindah darah gunung memandang hantu tua berjubah itu. Gunakan metode atribut api untuk menahan orang-orang ini. Semuanya, keluarkan batu roh atribut apimu. Banyak orang yang terlihat malu. Si Tianya tenang. Paman penggerak gunung, saya tidak memiliki batu roh atribut api. Keluarkan semua yang kamu punya. Saya akan menyiapkan formasi untuk memanggil api neraka dan membakar sarang orang-orang ini. Penganut tahu pemindah gunung membuang harta dharmanya. Kemudian, dia mengeluarkan batu merah tua dengan ukiran tanda api di atasnya dan mengaturnya sesuai dengan formasi tertentu. Dia membentuk segel tangan dengan satu tangan. Dengan kepulan, lingkaran api muncul dan dengan cepat membentuk formasi arai api. Api merah tua mengembun di tengahnya. Mengaum. Nyala api melonjak saat serigala api muncul dan mengaum ke langit dengan aura kekerasan. Lemparkan batu roh itu ke dalam. Desak penganut tahu pemindah gunung. Dia melemparkan batu roh di tubuhnya ke dalam formasi arai terlebih dahulu. Sambil menangis, tubuh serigala api dengan cepat bertambah besar. Saat semua orang melemparkan batu roh atribut api, serigala api ini secara ajaib terus tumbuh. Segera, itu menjadi serigala api besar yang tingginya 100 meter. Kekosongan berguncang, dan serigala api raksasa berjalan menuju sarang di tanah. Ia mengangkat cakarnya dan menggeseknya, dan sebagian besar jaring laba-laba yang menyegel sekeliling langsung pecah. Klon Songsi melihat lagi dan mengirimkan informasi ke tubuh utamanya. Di dalam sarangnya, Songsi melihat teknik Daois pemindah gunung melalui klonnya. Dia sedikit terkejut. Teknik ini sangat ampuh. Ini menggabungkan mantra dan formasi arai. Serigala tidak hanya memiliki kekuatan yang kuat, tetapi juga dapat bergerak dengan gesit. Serigala api menyerang. Bahkan Songsi, yang berada di dalam sarang, bisa merasakan gelombang panas melanda. Merasakan adanya bahaya, Kaisar Laba-Laba mendesis dan memerintahkan lebih banyak lagi anak dan cucunya untuk menyerang. Kumpulan laba-laba hitam menghalangi pintu masuk gua dan mengeluarkan sejumlah besar jaring laba-laba. Namun, begitu mereka bersentuhan dengan api neraka, mereka dengan cepat berubah menjadi abu dengan suara mendesis. Makhluk jahat, api infernal ini sebanding dengan api samadi sejati. Apakah menurut Anda jaring laba-laba dapat menghentikannya? Penganut tahu pemindah gunung mencibir dan mengganti segel tangannya. Serigala api membuka mulutnya dan mengeluarkan pilar api. Ledakan. Sekelompok laba-laba meledak, dan banyak yang mati. Di udara, aroma daging panggang menyebar dengan cepat. Bang! Sesuatu jatuh dari gua. Seekor laba-laba diledakkan kembali. Seluruh tubuhnya mengeluarkan asap dan uap hitam. Ia berjuang beberapa kali di atas es sebelum berhenti bernapas. Songsi mengendus dan menyadari bahwa mayatnya yang terbakar berbau harum. Dia tidak bisa menahan ngiler. Saya sudah lama tidak makan daging. Saya tidak menyangka akan begitu lapar ketika melihat daging laba-laba. Dia sedikit terdiam. Dia melihat ke arah laba-laba besar itu, besar sekali. Dagingnya harusnya bisa dimakan kan? Saat dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus mencobanya, perhatian Kaisar Laba-Laba tertarik oleh serigala api di luar.
Tubuhnya yang seperti gunung bergerak dan 8 kakinya bergerak saat ia dengan gesit merangkak keluar dari gua. Hei, apakah kamu tidak akan membunuhku? Lagu si terdiam. Dia tinggal beberapa kali lagi untuk naik level, tapi orang ini berlari keluar dan berhenti membunuhnya. Pada saat ini, Kaisar Laba-Laba tidak lagi berminat untuk peduli pada Songxi yang tidak bisa dibunuh. Ia muncul di pintu masuk gua dan melihat ke arah serigala api yang membunuh ke segala arah. Jaring laba-laba yang dingin keluar. Jaring laba-labanya jauh lebih kuat. Bahkan penganut tahu pemindah gunung pun tidak bisa melepaskan diri, jadi hal itu mempunyai efek membatasi pada serigala api. Namun, seluruh tubuh serigala api terbuat dari api. Di bawah suhu yang sangat tinggi, kekuatan sarang laba-laba dengan cepat menguap dan tidak dapat menahan pembakaran. Serigala api dengan cepat melepaskan diri dan menerkam Kaisar Laba-Laba. Keduanya mulai berkelahi di pintu masuk gua. Di kejauhan, Lu Jiu dan yang lainnya mendekat, siap melancarkan serangan fatal kepada Kaisar Laba-Laba kapan saja. Namun, ada banyak laba-laba di sini. Mereka mengandalkan keunggulan angka untuk memblokir semua orang. Ditambah dengan pembatasan jaring laba-laba, mereka tidak akan bisa menerobos untuk sementara waktu. Songxi melihat semua ini. Dia perlahan berjalan mendekat dan mengeluarkan kaki laba-laba. Lalu, matanya berbinar. Daging di kaki laba-laba itu berwarna putih salju, dan hanya dengan melihatnya saja sudah menggugah selera. Songxi mengeluarkan beberapa bumbu dan menaburkannya di atasnya. Dia menggigitnya dan segera melebarkan matanya, memperlihatkan ekspresi kenikmatan. Terlepas dari betapa sengitnya pertempuran di luar, dia dengan santai berjalan ke dalam sarang. Udara dingin memenuhi udara di sini, dan semakin dalam dia pergi, semakin dingin jadinya. Saat medan menurun, gua menjadi semakin dalam dan cahaya menjadi semakin redup. Pada akhirnya, dia menemukan sepotong besar batu giok. Batu ini seperti tempat tidur, dan ada ukiran rune di atasnya. Ada tumpukan bola seukuran telur. Telur Kaisar Laba-Laba? Songxi menggigit daging kaki laba-laba dan melangkah mendekat. Saat dia hendak memanggang telur Kaisar Laba-Laba untuk dimakan, dia menemukan tanda giok di belakang telur itu. Itu juga dipenuhi aura dingin. Kelihatan bagus. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil token giok. Yang terakhir bersinar terang dan terbang menjauh, menghindari tangannya dan melayang di sampingnya. Mata Songxi membelalak. Ketika dia melihat fluktuasi Willowish pada token giok dan rune padat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ya Tuhan, itu bahkan artefak Numinous. Dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi token itu mengelak lagi, tidak ingin ditangkap olehnya. Kurang ajar kau, ekspresi Songxi menjadi gelap. Belum lama ini, dia berfantasi tentang beberapa artefak Numinous yang datang kepadanya untuk mengakui dia sebagai tuan mereka. Pada akhirnya, artefak Numinous sebenarnya menghindarinya. Saat dia membandingkan dirinya dengan Chen Yiling, dia merasa seperti pecundang. Kenapa kamu berlari? Kemarilah. Songxi berubah menjadi gambar phantom dan mengambil token giok. Yang terakhir gemetar, jelas tidak mau dipegang olehnya. Kekuatan sedingin es dilepaskan melalui token giok. Songxi menggigil saat embun beku muncul di tubuhnya. Dingin sekali. Sebelum dia sempat bereaksi, dia berubah menjadi es dan dibekukan oleh tanda itu. Mata Songxi melihat sekeliling saat dia melihat token itu terbang lagi. Dia sangat marah sehingga dia mengaktifkan kekuatan 9 yang nomologis di tubuhnya dan melepaskan gumpalan api emas untuk menghilangkan kekuatan pembekuan. Retakan. Setelah esnya pecah, Songxi mendapatkan kembali mobilitasnya. Namun, dia hanya bisa gemetaran. Dia melihat token yang melayang ke atas dan ke bawah di kejauhan seolah-olah itu mengejeknya. Dia sangat marah. Bab 174. Aku hanya membodohimu. Sial, aku tidak percaya aku masih harus bermimpi dengan makhluk mati sepertimu yang bahkan tidak punya pemiliknya. Kemarahan Songxi yang keras kepala berkobar. Dalam sekejap, dia mendekat dan meraihnya lagi. Kekuatan pembekuan yang ekstrim melonjak, membekukan lengan Songxi dengan kuat. Dia buru-buru melepaskan api sejati yang murni dan memaksa udara dingin kembali dengan susah payah. Kemudian, dia segel membentuk dan menembakkan rune yang mendarat di atasnya. Dia mulai mencoba mengendalikan hal ini. Baca bab terakhir di nov.com saja. Saat dia hendak meletakkan artefak Numinous, bayangan hitam melayang ke dalam gua.
Setelah itu, sebuah suara menggoda terdengar. Heh, kamu benar-benar menerima tawaran masuk. Kamu ingin diam-diam mengambil harta itu untuk dirimu sendiri, kan? Ekspresi Songsi berubah. Dia menoleh dan menatap Lu Youyo yang agak arogan, sambil mengerutkan kening. Apa maksudmu dengan penguatan masuk? Saya datang dengan kemampuan saya sendiri. HMPH, kamu masuk. Ayahku dan yang lainnya berjuang keras di luar. Anda satu-satunya yang memanfaatkan situasi saat ini. Lu Youyo mencibir. Songsi mencibir, bukankah kamu di sini untuk mengambil keuntungan dariku? Aku berbeda denganmu. Ayah izinkan aku masuk. Lu Youyo meletakkan tangannya di belakang punggung dan mendecakkan lidahnya. Saya tidak menyangka Anda menjadi orang seperti itu. Anda mengambil inisiatif untuk bekerja sangat keras sekarang. Jadi itu untuk harta karun ini. Kabut kelabu menggeliat saat Old Man Nightmare muncul di sebelahnya. Dia melihat token giok di depan Songsi. Nona, ini artefak Numinous. Saya benar-benar tidak menyangka sarang binatang buas ini memiliki harta karun sebesar itu. Begitu dia selesai berbicara, tanda di depan Songsi bergetar dan terlepas. Benda itu muncul dengan Lu Youyo dan menghilang. Songsi sedang ingin mengutuk. Sekarang, dia akhirnya mengerti bagaimana perasaan penguasa harta karun yang sempurna. Bebek yang ada di mulutnya telah terbang menjauh. Lu Youyo terdiam sejenak sebelum dia tertawa bahak. Apakah kamu melihatnya? Kamu tidak ditakdirkan dengan harta karun itu. Songsi mengerutkan kening. Dia jelas tidak percaya pada takdir. Jika tebakannya benar, itu karena sifat teknik budidayanya dan benda itu saling berlawanan, sehingga token giok spiritual dan artefak Numinous tidak mau dikendalikan olehnya. Itu hanya pertanda buruk. Jika aku tidak ditakdirkan, biarlah. Songsi tidak terlalu peduli. Tubuhnya adalah senjata terkuat. Segala sesuatu yang lain hanyalah lapisan gula pada kue. Dia segera menenangkan diri dan menggigit kaki laba-laba itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia mengembangkan dan mengeluarkan sebutir telur serangga dari lapisan es batu giok dan mulai memanggangnya dengan api sejati yang murni. Pada saat yang sama, dia mengendalikan klonnya untuk masuk dan mengambil harta Dharma Sungai Darah. Songsi terus memanggang telurnya dan aroma telur spesial muncul. Meskipun Lu Youyo mengatakan itu, dia menelan ludahnya dan mengubah kata-katanya, panggang satu untukku juga. Kenapa harus saya? Balas Songsi. Karena kamu mencuri daun teh yang kupetik dengan susah payah. Lu Youyo berkata dengan benar. Kamu bahkan mengambil artefak Numinous milikku. Songsi mengerucutkan bibirnya dan menghentikannya, diam. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Melihat Songsi berbalik dan mengabaikannya, Lu Youyo mengertakkan gigi dan pergi mengambil telurnya sendiri. Ledakan. Saat tangannya menyentuh telur itu, ledakan keras meledak di pintu masuk gua. Seketika, tanah berguncang, dan gelombang api yang merusak menyerbu masuk. Nona, hati-hati. Pak Tua mimpi buruk memegang harta Dharma berbentuk topi jerami di depan Lu Youyo dan memblokir kekuatan yang kuat. Penghalang energi seperti lonceng emas muncul di tubuh Songsi, menghalangi gempa susulan dari pertempuran. Dia tidak bergerak sama sekali. Di tengah gempa susulan, seekor laba-laba besar yang hangus hitam dan penuh luka mundur dalam keadaan menyedihkan. Kebetulan Songsi sedang memanggang telurnya. Matanya langsung memerah saat ia menyerang balik dengan marah. Namun, setelah ia melihat Lu Youyo, ia tidak langsung menyerang Songsi. Sebaliknya, ia malah menerkam Lu Youyo dan Old Man Nightmare. Nona, cepat mundur. Pak Tua Nightmare baru saja mengingatkannya ketika dia terjebak di dekat jaring laba-laba. Dengan keras, sebuah lubang menembus topi jerami harta Dharmanya dengan kaki laba-laba. Jika bukan karena pakaiannya juga merupakan artefak Dharma, dia mungkin akan terluka saat itu juga. Namun, ini juga membuatnya terbang. Jaring laba-laba semakin melilitnya, dan dia tidak bisa melarikan diri sejenak. Hal ini membuat Lu Youyo menghadapi Kaisar Laba-Laba sendirian. Di bawah aura yang menakutkan dan ganas, wajahnya tidak bisa tidak menjadi pucat. Dia tidak begitu takut hingga dia linglung. Dia buru-buru membentuk segel dan gelang ungu di pergelangan tangannya terbang keluar. Itu dengan cepat membesar dan berubah menjadi penghalang ungu di depannya. Namun, saat kedua belah pihak bersentuhan, dia terlempar dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Penatua berjubah darah. Pak Tua Nightmare tidak bisa melepaskan diri dari jaring laba-laba untuk sesaat.
Dia hanya bisa memanggil Songsi dengan cemas. Pada saat yang sama, dia melantunkan mantra dan membentuk segel. Seutas benang abu-abu keluar dan mendarat di kepala Kaisar Laba-Laba. Mata yang terakhir ini sedikit linglung, dan gerakannya menjadi lambat. Tapi dia tidak sepenuhnya berada di bawah kendali Pak Tua Nightmare. Ada sesuatu yang ada padamu. Tentu saja, ia mengejar Anda. Berikan padaku. Aku akan membantumu menariknya untuk menyerangku. Songsi memandang Lu Yoyo yang terluka dengan tenang. Tapi kamu juga punya telurnya. Lu Yoyo bangkit dari tanah, tidak mempercayai kata-kata Songsi. Hanya ada satu token, tapi masih ada setumpuk telur yang tersisa. Songsi menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak membuangnya, aku tidak akan bisa membantumu. Jangan salahkan aku jika kamu kehilangan nyawamu. Lu Yoyo ragu-ragu. Dia memandangi Kaisar Laba-Laba, yang jelas-jelas terluka parah tetapi masih sangat menakutkan. Dia mengertakkan gigi dan membuka tangannya. Token giok muncul. Benar saja. Setelah melihat tanda itu, kebingungan di mata Kaisar Laba-Laba dengan cepat menghilang. Aura ganas meletus, dan gerakannya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Lu Yoyo kaget dan buru-buru membuang token itu, tapi Songsi, yang sudah bersiap, mengambilnya. Hehe, aku mendapatkannya kembali. Cahaya keemasan berkelap-kelip di telapak tangan Songsi. Kali ini, dia tidak menggunakan kekuatan atribut api. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan atribut logam untuk menekannya dengan paksa. Selain akar roh api, ia juga memiliki akar roh logam. Namun, semua kekuatannya ada di tubuh rohnya dan dia tidak mengembangkan kekuatan dharma individu apapun. Logam dan es tidak saling berhadapan. Yang terakhir gemetar dan perlahan menjadi tenang. Kamu masih berani menerimanya? Kamu punya keinginan mati? Melihat Songsi berani menerima sesuatu yang dihargai oleh Kaisar Laba-Laba, Lu Yoyo mendengus dan segera mundur. Pada saat ini, perhatian Kaisar Laba-Laba kembali tertuju pada Songsi. Sambil berteriak, Pak Tua mimpi buruk memuntahkan darah. Mantra crowd control-nya rusak dan dia mendapat serangan balik. Kaisar Laba-Laba melepaskan diri dari kontrol dan berbalik untuk menyerang Songsi. Guyuran. Sebuah rantai hitam tiba-tiba melesat dari pintu masuk gua. Ia melilit pahanya seperti ular berbisa dan menariknya keluar. Kemudian, lebih banyak rantai masuk. Ini adalah serangan Lu Jiu yang tepat waktu. Rantai kunci jiwanya tidak sederhana. Dengan tarikan, jiwa Kaisar Laba-Laba mengendur. Untuk sesaat, sulit mengendalikan tubuhnya, dan gerakannya menjadi kaku. Ayah! Lu Yoyo sangat terkejut. Kemudian, dia berkata dengan frustrasi, sial. Meskipun aku tidak membuang token es hitam, aku akan tetap baik-baik saja. Orang ini pasti merasakan bahwa ayah akan datang, jadi dia menipuku untuk melemparkan harta itu kembali kepadanya. Pada saat ini, Songsi dengan sengaja menyeringai pada Lu Yoyo. Kamu benar. Aku hanya membodohimu. Saat Lu Yoyo sangat marah hingga alisnya terangkat, mata Songsi bersinar dengan cahaya keemasan dan seluruh auranya berubah drastis. Baru saja, dia terlihat biasa saja dan tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi saat ini, dia seperti gunung berapi yang meletus. Dia maju selangkah dan meluncur ke bawah, langsung bergerak di bawah perut Kaisar Laba-Laba. Naga di langit. Dia mengerahkan sejumlah besar kekuatan nomologis dan mengumpulkan kekuatan tubuh rohnya di telapak tangannya. Serangan dari telapak tangan penakluk naga meletus. Ledakan. Sebuah lubang berdarah muncul di perut Kaisar Laba-Laba. Tubuhnya yang besar terlempar, menghancurkan banyak batu di langit-langit. Songsi menghunus pedangnya dan mengejar dengan skill Ghost Twin Sword miliknya. Mati! Dengan teriakan pelan, dia memenggal kepala Kaisar Laba-Laba. Bab 175. Membunuh Kaisar Laba-Laba dan memurnikan Gu. Kaisar Laba-Laba mengumpulkan darah, meninggalkan terkumpulnya cairan di dinding gua. Tubuhnya yang terpenggal jatuh ke tanah. Dia tidak banyak berjuang dan kemudian berhenti bergerak. Jiwa Kaisar Laba-Laba telah dihancurkan oleh pedang Ki Songsi dan mati. Pembunuhan yang bagus. Rantai yang mengikat Kaisar Laba-Laba dengan cepat mengendur. Lu Jiu terbang dalam sekejap. Saat dia mengambil kembali rantai dan harta Dharma, dia tersenyum dan mengangguk ke arah Songsi. Seolah dia tidak peduli bahwa Songsi telah memanfaatkan kekacauan untuk masuk.
Di dalam lingkungan ini, Kaisar Laba-Laba lebih merupakan penghalang yang menghalangi mereka untuk melanjutkan penjelajahan lebih dalam. Oleh karena itu, mereka harus melakukan pembunuhan secepat mungkin. Namun, makhluk ini adalah binatang iblis yang kuat. Selain labirin, bagian lainnya juga sangat kokoh. Kaki laba-labanya bahkan lebih kuat dari harta dharma biasa. Jaring laba-laba sangat kuat dan membatasi. Ia juga memiliki banyak anak dan cucu. Jika Songsi tidak membunuhnya, mereka mungkin perlu membuang lebih banyak usaha untuk melewati sarangnya. Tidak banyak. Lagu Si tersenyum. Dia tiba-tiba menyerang bukan untuk pamar di depan semua orang, tapi murni untuk merebut pembunuhan. Tidak, ini lebih seperti mengambil kesempatan untuk membunuh. Sekarang semakin sulit mendapatkan peluang undian, tentu saja dia tidak bisa melewatkannya. Sial, dia mengucapkannya lagi. Lu Yoyo meraung dalam hatinya, karena dia adalah iblis yang menunjukkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Dia bercanda. Setidaknya kamu memiliki kesadaran diri. Tanpa ayahku dan kakek penggerak gunung yang melukai Kaisar Laba-Laba ini secara serius, apakah kamu punya kesempatan? Kamu bahkan tidak bisa membunuh, kenapa kamu membuat pernyataan sarkastik seperti ini? Kata-kata Songsi hampir membuat Lu Yoyo tersedak. Dia hanya bisa memutarbalikkan kata-katanya. Saat saya mencapai tahap formasi inti emas, saya akan bisa membunuh. Saat aku membentuk jiwa baru lahirku, aku bisa membunuh sendiri tanpa bantuan siapapun. Songsi mengerucutkan bibirnya. Anda, Lu Yoyo sangat marah sehingga dia menarik napas dalam-dalam dan hanya bisa mengubah topik pembicaraan. Ayah, dia mengambil artefak Numinous milikku, token es hitam. Bayangan hantu bergoyang saat Ghost Butcher dan Sitianya masuk. Yang pertama mengerutkan kening. Binatang ini juga memiliki artefak Numinous? Pantas saja dia lari kembali. Ia mungkin ingin menggunakan kekuatan artefak Numinous untuk mempertahankan keadaan dan menyerang kita. Ya, saya mendapatkan artefak Numinous, tapi artefak itu ditipu olehnya. Lu Yoyo hampir menangis. Dia menunjuk Songsi dengan ekspresi sedih. Orang ini sangat jahat. Dia bahkan berbohong kepada gadis kecil. Kamu seorang gadis kecil. Songsi menilai Lu Yoyo, yang sudah tidak kecil lagi, dan berkata dengan marah, kaulah yang sangat ditakuti oleh Kaisar Laba-Laba sehingga kau membuang artefak Numinous di tanganmu dan memohon padaku untuk membantuku memikul niat membunuhnya. Sekarang, kamu memutarbalikkan kebenaran? Aku tidak memohon padamu. Lu Yoyo buru-buru menoleh, kakek mimpi buruk. Yang baru saja kamu lihat adalah dia menipuku agar menyerahkan token es hitam. Pak Tuan Ikmare sedang berurusan dengan jaring laba-laba. Ketika dia mendengar Nona memanggilnya, dia berkata tanpa daya, memang, dia tidak mengemis. Benar. Dialah yang membodohiku. Cepat keluarkan token es hitam. Lebih cocok bersamaku. Lu Yoyo mengulurkan tangannya yang cantik. Lu Jiu tidak berbicara. Dia memang baru saja merasakan aura sedingin es. Seharusnya itu adalah token es hitam yang disebutkan putrinya. Jika itu adalah artefak Numinous, itu memang sangat berharga. Pada saat ini, Sitianya berkata, Penatua berjubah darah, karena ini salahmu dan tidak sesuai dengan atributmu, lebih baik mengembalikannya kepada Yoyo. Itu benar. Mengapa kamu, seorang laki-laki, mencoba membodohi seorang gadis kecil? Fanggang setuju. Dia pasti akan berdiri di sisi Lu Yoyo. Songsi menyilangkan tangannya dan ekspresinya berubah dingin, diam. Kalian berdua tidak memenuhi syarat untuk terlibat dalam masalah ini. Ekspresi Sitianya dan Fanggang menjadi gelap. Orang ini terlalu sombong. Kenapa dia masih bersikap seperti ini di depan banyak orang? Penganut tahu pemindah gunung berjalan masuk dengan lelah. Ketika dia melihat suasananya tidak tepat, dia menatap Lu Jiu. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu tidak akan mengumpulkan rampasan perang? Rampasan perang terbesar ada padanya. Itu adalah artefak Numinous. Penatua berjubah darah ini sepertinya ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri. Sesepuh lainnya menjawab dengan sinis. Oh, kupikir yang paling berharga adalah tubuh Kaisar Laba-Laba dan inti iblisnya. Saya tidak menyangka akan ada artefak Numinous. Semua orang merobohkan tempat ini bersama-sama, namun Anda ingin memonopolinya. Penganut tahu pemindah gunung sangat tidak senang. Dia adalah penyerang utama dan memberikan kontribusi paling besar.
Dia pasti tidak ingin melihat orang ini mengambil artefak Numinous yang paling berharga. Jika aku mengambil semuanya untuk diriku sendiri, maukah kamu membunuhku? Lagu si terkekeh. Kata-katanya membuat suasana menjadi khusyuk. Penatua jubah darah, jangan bercanda. Lelucon ini tidak bagus, kata penjagal hantu dengan dingin. Pada saat itu, Songsi benar-benar berpikir untuk memprovokasi orang-orang ini untuk membunuhnya. Pada akhirnya, dia menyerah karena hal itu memang sedikit tidak bermoral. Dia berkata dengan acuh tak acuh, benda ini tentu saja merupakan rampasan perang semua orang, tapi sebelum mengeluarkannya, saya masih harus menjelaskannya. Pertama, saya sudah menemukan token giok ini terlebih dahulu. Kedua, hal ini paling banyak harus dibagikan oleh semua orang. Paling-paling, saya akan memberikannya kepada Master Sekte. Dia tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Kamu tidak memenuhi syarat? Lu Yoyo benci jika orang meremehkannya. Dia hampir menggaruk wajah Songsi. Hehe, ada baiknya tetua berjubah darah itu mengetahui batas kemampuannya. Anda memang berkontribusi dengan membunuh Spider Emperor, tapi itu tidak sampai secara langsung dianugerahi artefak Numinous. Lu Jiu tersenyum, lagi pula, artefak Numinous ini tidak terlalu cocok untukmu. Bagaimana kalau kamu memberiku salah satu kaki laba-laba Kaisar Laba-Laba? Ini juga merupakan bahan pemurnian yang bagus. Jika Anda menemukan artefak Numinous yang cocok di masa mendatang, saya akan memberikannya kepada Anda terlebih dahulu. Bagaimana tentang itu? Dia tidak memaksa Songsi untuk mengeluarkannya sekarang. Itu terlalu memalukan bagi Songsi dan dapat dengan mudah menyebabkan perselisihan internal. Sekarang Songsi tidak bertindak sembarangan, dia tentu saja sangat gembira. Lu Yoyo, pelajari lebih lanjut. Kalau tidak, hak apa yang kamu miliki untuk mengambil alih posisi ayahmu? Songsi membuang token itu dan berjalan untuk memotong kaki laba-laba terbesar sebelum pergi. Bahan penyempurnaan artefak kelas atas memang cukup berharga. Mereka memenuhi syarat untuk digunakan untuk memurnikan harta Dharma kelas atas dan bahkan artefak Numinous. Nilainya lebih dari 10.000 batu roh. Dia bisa menggunakan bahan yang dia ambil sebelumnya untuk memurnikan harta Dharma bersama dengan kaki laba-laba ini. Lu Yoyo tidak merasakan sensasi kemenangan saat dia melihat Songsi pergi dengan santai. Meskipun dia berhasil membuat Songsi mengeluarkan token es hitam, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Kamu harus tahu bagaimana bersikap baik. Jangan bertengkar dengan bangsamu sendiri sepanjang hari. Lu Jiu menggelengkan kepalanya tak berdaya pada putrinya, aku akan menyimpan token ini dulu. Kami akan mendiskusikannya sebelum memutuskan milik siapa. Dia mengangkat tangannya dan kekuatan homologisnya berubah menjadi rantai. Dia membungkusnya di sekitar token dan membawanya untuk diperiksa. Ini adalah karakter kuno. Mereka terlihat seperti semacam tanda identitas. Kenapa mereka di sini? Ghost Butcher membungkuk dan melihat beberapa kali, mungkinkah ini kunci menuju suatu tempat? Misalnya, untuk memasuki ruang itu? Saya kira tidak demikian. Siapa yang akan meninggalkan kunci untuk memasuki rumahnya di luar? Penganut tahu pemindah gunung tidak setuju. Artefak Numinous ini cukup istimewa. Mari kita pelajari dengan cermat. Adapun yang lainnya, hadapi medan perang. Setelah istirahat sebentar, kita lanjutkan ke poin berikutnya. Setelah Lu Jiu membuat pengaturan, dia mulai mengamati token es hitam bersama Ghost Butcher, Mountain Moving Daoist, dan yang lainnya. Songsi keluar dari lubang dan merasa tidak senang karena harus memberikan token itu. Setiap orang mempunyai andil dalam hal ini. Jika Lu Yoyo tidak melihatnya, dia akan memonopolinya, tetapi karena Lu Yoyo melihatnya, dia terlalu malu untuk mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Mengapa mangkuk sedekah memanas ketika saya menemukan token tadi? Songsi memikirkan reaksi mangkuk sedekah artefak Dharma padanya dan sedikit bingung. Mangkuk sedekah hanyalah artefak Dharma. Mengapa ia bereaksi terhadap artefak Numinous? Mungkinkah ada hubungan khusus antara keduanya? Pembaruan DFRM Novel B, I, N, C, O, M, bayangan yang miripnya membungkus itu dengan mangkuk sedekah tiba-tiba muncul di hadapannya. Mangkuk sedekah itu digunakan untuk memperkenalkan Gu, mungkinkah membiarkan ini memiliki efek serupa dan mereka adalah Gu?